salam sejahtera untuk kita semua. Saya Katarina Bilbina Maru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, ingin menyampaikan materi mengenai struktural fungsional Gabriel Almond sekaligus ingin memenuhi nilai ujian tengah semester Sistem Politik Indonesia. Selanjutnya, di sini ada dua bahasan yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, pendekatan struktural fungsional Gabriel Almond, dan yang kedua, analisis struktural fungsional Gabriel Almond. Sistem politik membahas tentang keseluruhan tentang pola kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Caranya dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis melalui pendekatan struktural fungsional. Bagian subsistem kehidupan manusia inilah yang disebut dengan sistem politik. Sistem politik merupakan suatu tindakan dari keadaan nyata ke keadaan perpolitikan di suatu masyarakat. Dalam pengertian perspektif atau pendekatan sistem itu sendiri merupakan bagian umum yang dikategorikan berdasarkan tempat tinggal serta berhubungan erat di antara unsur-unsur yang menciptakan sistem. Selanjutnya mengenai analisis struktural fungsional dalam sistem politik Gabriel Almond. Gabriel Almond berpendapat bahwa terdapat ciri-ciri dalam struktural fungsional semua sistem politik, di antaranya A. Struktur dan lembaga politik yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat dan bentuknya. B. Pelaksanaan fungsi sistem politik yang sama dan frekuensi yang berbeda. C. Pelaksanaan fungsi sistem politik bersifat multifungsi yang dibedakan berdasarkan tingkat kekhususan sistem politik tersebut. D. Sistem politik merupakan sistem campuran. Hal ini dilihat dari sudut bidang budaya yang merupakan sistem relatif dari sistem politik. Gabriel Almond juga mengemukakan dalam struktural sistem politik terdapat kelemahan yang dapat dilihat dari bagaimana proses kerja keseluruhan dari lembaga-lembaga politik. Susunan struktural fungsional dalam sistem politik dapat kita lihat pada slide ini. Terdapat 11 susunan struktural fungsional Gabriel Almond yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama, struktur atau lembaga politik. Kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan menjadi lembaga utama dari sistem politik. Kelemahan dari klasifikasi struktur tersebut adalah tidak dapat melihat secara menyeluruh bagaimana sistem politik satu dengan sistem politik lainnya. Indonesia dan Inggris memiliki klasifikasi lembaga politik yang sama, namun tidak sepenuhnya sama. Yang kedua, struktur dan fungsi. Analisis lembaga-lembaga yang dikemukakan oleh Gabriel Almond menunjukkan banyaknya partai politik, anggota dewan dalam badan legislatif, sistem pemerintahan yang digunakan, apakah berbentuk federal atau kesatuan, dan bagaimana mekanisme perekrutan pemimpin dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun analisis fungsional dilihat dari hubungan kerjasama lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi dalam menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan. Gabriel Almond juga mengemukakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi sosial politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Yang ketiga, fungsi input dan output. Pelaksanaan atau kinerja sistem politik dapat dilihat dari adanya perubahan sistem pengetahuan yang satu ke sistem yang lain. Hal ini dikarenakan terdapat interaksi dalam faktor-faktor politik yang dilakukan bersifat individu, kelompok, maupun organisasi tertentu. Dilihat dari penjelasan di atas, maka Almond mengkategorikan fungsi input dan output dalam beberapa bagian, di antaranya yang pertama, fungsi input terdiri atas sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.
Kedua, fungsi output. Fungsi output terdiri atas pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan yang ketiga, penghakiman kebijakan. Yang keempat, sosialisasi politik. Masyarakat menggunakan nilai-nilai struktur secara aktual untuk melakukan sosialisasi politik melalui objek sosialisasi politik dengan menanamkan nilai-nilai yang ideal. Penanaman nilai-nilai terhadap objek politik ini agar sikap dan pola serta tingkah laku di masyarakat dalam politik dapat terbentuk sesuai dengan sistem politik yang digunakan dalam suatu negara. Yang kelima, rekrutmen politik. Karir politik ditentukan dari bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan. Rekrutmen politik harus dilakukan dengan terbuka dan tertutup. Proses rekrutmen terbuka yaitu dimaksudkan kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen secara tertutup dilakukan untuk orang-orang tertentu saja yang memiliki jabatan politik. Hal ini biasanya berlaku bagi individu yang menjalin kedekatan dengan sumber kekuasaan. Yang keenam, artikulasi kepentingan. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan di masyarakat, dibutuhkan artikulasi kepentingan sebagai bentuk proses yang harus dilalui agar kebutuhan akan kebijakan terpenuhi. Artikulasi kepentingan di negara maju biasanya dilakukan oleh kelompok kepentingan seperti serikat buruh. Sedangkan di negara berkembang, serikat buruh tidak berpengaruh secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat lingkungannya. Karena biasanya mereka dikemudikan oleh penguasa masyarakat setempat. Yang ketujuh, agresi kepentingan. Agresi kepentingan merupakan suatu proses yang berfungsi menyesuaikan keperluan masyarakat yang telah diinput secara menyeluruh sehingga dapat terwakilkan dan menghasilkan alternatif kebijakan. Agresi kepentingan dapat dilakukan oleh struktur atau lembaga politik. Yang kedelapan, komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penerapan nilai-nilai dalam kebutuhan akan informasi politik yang didapatkan melalui narasumber kepada masyarakat sebagai penerima pesan politik. Pesan atau informasi politik tersebut berisi berupa simbol atau lambang, informasi berupa berita baik yang tersirat maupun tersurat, serta isyarat yang memberikan pengaruh bagi kedudukan seseorang di berbagai elit politik yang menyampaikan pesan politik. Pesan dari elit politik ini berupa komunikasi berisi pesan politik yang dapat bersifat formal, yakni disampaikan melalui media massa, serta bersifat informal, yaitu penyampaian informasi secara langsung. Yang kesembilan, membuat keputusan. Membuat keputusan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum terbentuknya suatu kebijakan tertentu. Proses ini melalui pemenuhan dan penyesuaian kepentingan. Hasil dari keputusan politik ini tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah disusun oleh badan legislatif. Yang ke-10, penerapan keputusan. Penerapan keputusan adalah suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah disusun sebelumnya oleh lembaga legislatif dan keputusan tersebut dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Dan yang terakhir, penghakiman keputusan. Penghakiman keputusan adalah proses menghakimi suatu tindakan yang dinilai telah melanggar atau menyimpang dari sebuah kebijakan yang telah disusun dan disepakati. Penghakiman keputusan ini dijalankan oleh lembaga yudikatif. Tujuan dari penghakiman keputusan ini ialah sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Gabriel Almond mengemukakan bahwa dalam setiap sistem politik terdapat 6 struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Oke, sekian hasil pemaparan materi mengenai struktur fungsional Gabriel Almond. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.